Halo, halo, halo. Balik lagi dengan diam sih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan Arif, para pemirsa. Hari apa Mantap. hari ini? Oh, weekend ya. Iya. So, teman-teman dan para pemirsa yang ada di luar sana, tetap waspada. Ya. Hari ini ada menu apa aja nih, Bung Arif? Update terkait dengan Rusia Ukraine ya? Yusai masih itu. Masih. Gua lebih ngelihat nanti ada beberapa data yang mungkin bisa gua sampaikan. Nah ini beyond my expectation sih. Karena kan kemarin gue sebut bahwa kayaknya bakal jatuh dalam waktu dekat ya. Iya. Ternyata resistance-nya cukup kuat. Betul. Dari rakyat Ukraina sendiri. Nah, terus tapi selain itu hari ini juga ada beberapa data terkait dengan data kemarin itu ada interest rate, Data negara kita juga. ada inflasi ya betul. Ya. Terus kemudian data tenaga kerja US yang cukup bagus. Oke, Oke. kita masuk ke menu selanjutnya. Ting dong. Ya, Bung Arif. Jadi mungkin terkait dengan Ukraine dulu nih kayaknya ya, karena kemarin seperti yang disinggung sedikit ya, ternyata perlawanan rakyat Ukraine ini Iya. cukup resilient ya. Tough juga. Dan Joe Biden juga nyebut kayaknya Rusia ini salah perhitungan atau tidak memperhitungkan perlawanan yang cukup berat dari rakyat Ukraine gitu. Sepanjang perjalanan ini ya, kita lihat dari awal bulan, dari tanggal 1 Maret, kalau kita lihat sepanjang minggu ini itu, kita lihat memang sudah mulai kelihatan data bahwa semuanya lagi pada ke safe haven. Ya. Ya, betul. Kita lihat itu di US Dollar Index. US Dollar Index itu kalau kita lihat di bulan lalu kisaran 95 gitu ya, 96 gitu. Nah, itu per kemarin hari tanggal 4 Maret itu di 98. Ya. Jadi udah mulai arahnya ke safe haven. Salah satunya nanti ada satu data lagi yang pengen gue liatin. Itu memang risk udah pada naik semua. Nah, itu yang mesti jadi diwaspadain sama all the investors out there. Iya, risikonya meningkat ya. Meningkat. Karena yang seperti kita bicarakan kemarin kan ini sebenarnya tergantung seberapa lama ini perang ini juga Exactly. kan. Dan kemarin sempat disinggung kirain bakal cepat, tapi ternyata resistance-nya cukup kuat. Dan ternyata banyak pasukan-pasukan Rusia yang masih muda-muda tuh yang diterjunkan. Gitu. Jadi katanya ada yang Kurang ternyata kurang pengalaman Oh, dan nggak tahu oke. bener atau enggak ya, katanya ini mereka dijebak, kirain mau latihan perang, katanya perang beneran gitu. Sangkain latihan. Tapi ya anyway, walaupun begitu tetaplah pasukan Rusia kan lumayan cukup besar gitu ya, Iya. menginvade negara yang ya nggak seberapa dibandingkan Rusia, ini lumayan kecil lah ukuran negaranya gitu. Itu dia makanya. Jadi kalau dibiarkan berlarut-larut terus, ini market akan getting, menurut gua ya, emang makan akan getting worse gitu. Betul. Melihat dari tren yang sekarang kelihatan, udah mulai safe haven udah mainnya. Betul, resiko naik dan komoditas harganya udah naik. Betul. Nah itu kalau kita lihat harga minyak terakhir udah di 112-an ya Dim ya? Betul, udah nembus. Kemarin kan terakhir kita itu masih mencoba nembus 100. Sekarang udah menyentuh level 110. Yes. Gitu. Jadi sebagai benchmark oilnya itu sudah menembus angka 110 yang memang ya kalau misalnya berkelanjutan lagi ya tentu saja otomatis bakal naik terus. Karena ini impact juga dari sanksi-sanksi ekonomi yang dibebankan kepada Rusia. Gitu. Ah iya betul, banyak loh di Swift lah segala Ya, macam. jadi kan otomatis mereka susah nih bertransaksi dengan negara luar. Betul. Gitu. Sementara Rusia ini juga termasuk salah satu penghasil minyak. Minyak. Gitu. Minyak dan gas nggak sih? Minyak dan gas kan, ya? untuk Eropa, terutama kalau gas ya. Nah, ini yang menyebabkan inflasi yang tentu saja nantinya akan kita lihat impactnya seperti apa gitu. Tapi dengan kondisi perang yang berkepanjangan tentu saja akan menambah kecemasan. Jadi kalau ini ujung-ujungnya politically ini ya who's got the card gitu kan ya. Kalau si mungkin Rusia itu pegangannya oil and gas cardnya tadi, dia ada proyek gede juga sama si Jerman kan. Ya. Ya kan, itu akhirnya terhenti kan. Ya. Nah jadi memang ini udah dengan segala sanksi-sanksi ya kita lihat aja apa yang akan terjadi gitu. Betul. But bottom line safe haven. Betul, dan saat ini pun katanya pembangkit tenaga nuklirnya sudah Iya. dikuasai oleh Rusia, dan ini yang menyebabkan kecemasan adalah karena itu nuklir, men. Iya, Nuklir kan nggak main-main stabil. Jadi kalau misalnya itu meledak, katanya bisa lebih parah dari Chernobyl yang Ngerokok deket situ ya pasti nggak boleh, apalagi dia perang di situ kan. perang, bener, katanya sih udah ada keluar api-api dan segala Iya, iya. macam gitu, dan ini yang menyebabkan
beberapa negara Eropa ini juga marah karena impactnya pasti akan kalau misalnya meledak ya itu parah gitu. Tapi Radiasi nuklirnya Tapi di nggak negara bisa Rusianya sendiri ya, itu kan kemarin kayaknya udah ada beberapa diplomasi juga ya. Ya, ada perundingan-perundingan. Iya, betul. Dan ini yang menarik juga di Rusia pun ekonomi Rusia juga udah mulai kelihatan dampaknya ya. Rubel mata uangnya si Rusia ini juga udah Oh, jauh CDS gitu. Dim. Gua nggak tahu angkanya berapa, pas gua ngeliat grafiknya aja udah melejit berkali-kali lipat. Iya, betul. Oke, by the Jadi, way CDS itu credit default swap. ya, Jadi itu yang kita lihat sebagai risiko dari satu surat hutangnya negara tersebut. ya, Atas apa namanya insurance kalau misalnya para investor nih. Jadi di luar sana ada tuh instrumennya namanya CDS. Jadi kalau misalnya ada investor dia beli obligasi negaranya somewhere, terus dia takut ini ada apa default. Oh, ya. Nah, dia belilah si CDS tadi. Jadi kita lihat kalau premi CDS-nya jadi semakin tinggi, bisa disimpulkan bahwa risikonya pun atas surat berharga tersebut juga semakin tinggi atas defaultnya. Ya, Ih, silakan keren Bung Dins. banget, luar Ya, biasa. cukuplah dimulai ya. Pagi-pagi kita. Luar biasa Gitu ini memang. pengetahuannya nih ya. Nah intinya ya basically sekarang ya kita lihat ya semakin apakah nih intinya seberapa lama perang ini gitu kan. Itu kuncinya tuh. Sementara NATO kayaknya cuma mensuplai amunisi doang gitu kan, tapi sementara beberapa wilayah ya tadi pembangkit tenaga nuklirnya sudah dikuasain, jadi mungkin ya nggak tahu ya kalau kemarin dalam hitungan hari kita lihat kayaknya bakal jatuh, tapi ternyata resistensinya cukup kuat. Nah ini juga yang kita nggak tahu nih kedepannya seperti apa gitu, tapi ya dampak dari ekonominya sudah berasa. Dan di Indonesia, efek ke Indonesia itu udah diperhitungkan nih katanya Bung Arif. Jadi Pertama, apa yang diperhitungkan tuh apa Dimas? pertama tentu saja komoditas, karena harga komoditas akan naik. Memicu Dan inflasi. memicu inflasi. Mau lebaran lagi. Betul, itu pertama. Yang kedua ternyata wheat atau gandum itu ternyata kita mengimportnya cukup banyak dari Ukraine. Oh, kasihan banget ya berarti. Iya, jadi bahan pokok nanti yang tergantung sama Gandum gandum ini? itu kemungkinan ya bisa jadi terimplikasi. Apa itu? Gitu. Minsan. Oh gitu. Iya. Wah, kita mesti stok dari sekarang. Ya udah yuk kita ke toko kelontong. yang pakai packagingnya mulai dari yang plastik biasa sampai yang cup kita mesti siapin. Iya. Iya kita udah mulai stok. Buat nanti malam. Betul. Sambil nonton Netflix. Betul. Tapi yang menarik adalah nih kita lanjut ke topik selanjutnya ya terkait dengan inflasi. Inflasi di Indonesia. Berapa, Dim? Kemarin itu malah secara month on month, secara bulanan itu malah deflasi. Alias negatif ya, 0,02%. Oke. Ini kan agak aneh mengingat bahwa minyak goreng langka, tempe Iya. langka naik, harga Sekarang cabai bentar dan lagi lain-lain. gandum instan, Betul, ya kan? betul. Tapi mungkin kalau misalnya kita pelajarin lebih lanjut ya mungkin karena kemarin base-nya dari Januari ke Februari ya. Nah, Januari kan kita lihat dulu abis liburan, mungkin waktu itu Omikronnya belum sedahsyat di Februari, jadi mungkin roda perekonomiannya pada Januari masih berputar. Nah di Februari kan kita sudah lihat ada pembatasan. Tadinya yang Januari ada PPTM nih anak sekolah udah mulai masuk. Terus sekarang udah mulai dibatasin. Jadi mungkin efek dari pembatasan itu yang menyebabkan bulan Februari kita mengalami deflasi walaupun kecil. jarang yang beli bensin lagi Ya, buat betul. antar jemput anak Betul, gitu kan. betul. Jadi roda perekonomian mungkin agak sedikit melambat sehingga secara year on year pun inflasinya melambat. Betul. Dari yang di 2,18 di Januari itu Jadi ke sekarang berapa? 2,06. Gitu. Jadi melambat lah inflasi year on year-nya. Oke. Gitu. Itu Masih dari ngomongin Indonesia. masih ngomongin marketnya gimana, Dim? So far sih kalau kita lihat ya implikasinya dari IHSG, dari IHSG ya terutama itu mostly kalau IHSG kita lihat pergerakannya dari sektor komoditas sih Oke. yang menopang IHSG Masih naik loh, Dim. sekarang. Iya karena memang ya itu harga-harga komoditasnya naik. Berarti dikejar yang saham-saham komoditas berbasis lah ya. Iya komoditas itu yang menopang IHSG selama ini gitu. Lu udah beli saham-saham itu?
udah profit taking profit talking lagi, profit taking. Kalau gue ngeri kirain bakal cepet kan selesainya, Iya, iya, iya. tapi ternyata ya Ternyata kelewatan. masih Berlanjut masih ya. berlanjut. Nggak apa-apa dia kalau emang sebagian rezekinya itu ya rezekinya segitu Iya, ya segitu segitu mesti. aja udah Ha-ha. cukup lah. Nggak boleh saling menyalahkan begitu Iya, kan. Ya. nggak boleh greedy kita. Nggak boleh greedy. Betul. Profit tekong ya. Nah, tapi ini implikasinya terhadap inflasi tadi ya, Iya. Bung Arif. Jadi inflasi otomatis berpengaruh kepada suku bunga. Suku bunga, nah ini kan kita lihat nanti penentuan suku bunga biasanya tuh pertengahan bulan untuk Iya. rupiah. Nah, Iya. kita lihat nih apakah bakal stay atau nanti malah cenderung naik. Menurut lu, Dim? Kalau melihat data sekarang ya harusnya stay. Nggak ada Yang lain apa, Dim? Gue juga mau bilang stay tadi. nggak ada urgensi untuk naikin dalam bulan ini gitu. Oke. Tapi kita lihat nih efek implikasi dari Fed yang katanya kan mau naik nih di bulan ini. Nah, bentar. Kita Feds nanti kita ngomongin di abis agenda lokal dulu, Dim. Boleh. Ya, itu ada menarik beberapa Boleh. data yang bisa Betul. dan beberapa news yang gue terima, which is tadi pas kita lagi diskusi kamu tidak setuju. Apa tuh? Yang nanti kita pas lagi Oh, ngomongin oke, di oke. The Fed. Ya. Ya. Kalau dari lokal sih rupiah basically memang kurang lebih stabil loh dalam tekanan seperti ini ya. Iya. Considerably oke lah ini. Iya. Ya. Walaupun melemah. Walaupun melemah, tapi ada penguatan dikit, tapi nggak nembus 14.400. Yes. Nah, itu tadi gue mau bilang. 14.400 it's a good resistance. Nah, Iya, saat ini. karena dia being a good resistance, anyway above that itu akan melejit ke atas. Keren banget nih ilmunya nih udah. Berapanya nggak tahu. Anyway. Nah, itu satu tadi Dimas udah ngomongin US dollar rupiah, udah ngomongin tadi IHSG. Namun kalau kita lihat lebih yang lain ya, yang saya mau share ke teman-teman itu adalah obligasi. Obligasi yang 10 year. Mana tuh datanya, Dim? Ya, anyway. Obligasi yang 10 year itu kalau kita lihat yieldnya memang sudah melemah juga ya. Ini nggak terlepas dari kalau gue bilang sih ya dana asing lah ya. Yieldnya turun berarti. Yieldnya naik justru. Oh, yieldnya naik. Yieldnya naik, harganya Yield turun naik, kan. harganya turun. Dari 6,5 ke 6,68, 6,7 lah ya. Jadi kalau kita lihat kecenderungannya begini ya either masuk saham atau memang dananya flat out. Cash Nah, dana atau flat. emas atau ini kripto. Menarik loh. Jadi gini. Lu janji lo dia mau bahas kripto lo di sini lo. Enggak, ya boleh ntar kita bahas. Ya. Gue juga mau belajar soalnya. Tapi yang menarik ya kita agak sedikit menyinggung ini soalnya terkait dengan tensi Ukraine sama Rusia. Apa yang terjadi? Jadi itu ya. ya Tambang kripto. enggak, bukan? jadi karena mereka itu nggak pakai SWIFT lagi nih. Betul. Istilahnya dia diasingkan dari sistem pembayaran bank. banking internasional. Jadi banyak yang menggunakan kripto di Rusia. Wah, Gitu. untung dong ya Bitcoin dong, Dim. Nah, jadi karena di awal perang ini itu Bitcoin sempat cryptocurrency ini sempat turun. Ya. Tapi dengan pembatasan ekonomi tadi tuh yang SWIFT Ya, dibatasin, pembatasan transfer dan lain-lain, Ya. banyak yang menggunakan kripto sehingga kriptonya sempat naik lagi. Bisa aja ya. Iya. Dari caranya ya. Tapi ya walaupun sekarang kembali tertekan lagi karena ya tadi ya perangnya masih Dan itu pasti dalam monitoring juga anyway. nggak bisa dimonitor masalahnya kalau kripto. Oh, iya, Siapa yang beli, siapa yang jual, transfer dan lain-lainnya ini bener-bener ya inilah salah satu keunggulan kripto. Gitu. Jadi ya kita lihatlah perkembangan. Tadi apa data yang lain? Udah paling untuk CDS, Credit Default Swap-nya Indonesia pun naik. Ini yang tadi gue mau cerita sama lu. Oke, Itu risk-nya berarti secara risk memang kena semua gara-gara Rusia gitu. Nggak necessarily karena ada isu di domestik kita, Betul. tapi mungkin karena ada impact salah satunya tadi impor Ya, gandum. gandum. Habis itu oil and gas misalnya kan. Itu ada risiko-risiko yang akhirnya kita terserempet Iya, gitu kan. terimpact. Kalau kita lihat untuk CDS-nya Indonesia untuk yang 5 tahun itu di bulan lalu kisarannya cuma sekitar 94 97. Iya. Nah, sekarang itu udah 114. Iya. Jadi cukup quite significant. Nah, terus gue lihatlah grafiknya kemarin kan karena gue penasaran. Ternyata jauh lebih gawat waktu Covid. Itu jauh lebih berlipat-lipat. Oke. Di 2020 berarti ya. Oke. 2020 Juni. Berarti ya sebenarnya mempengaruhi tapi so far masih belum terlalu parah lah ya. Belum terlalu saat ini. parah. Sekali lagi tergantung berapa lama nih perangnya gitu. Yang gue mau highlight itu adalah kejadiannya batuknya ada di Rusia sama Ukraine. Ya kita
ada bersih-bersihnya dikit lah Ya, gitu. betul, betul. Nah, ngomongin mengenai suku bunga juga yang apa yang sempat kita singgung, itu kemarin ada data juga dari RBA, Australian Central Bank. Ya. Itu mereka menahan suku bunganya 1% as expected. Kemudian Bank of Canada itu juga naik, itu naik beda ya dari RBA, itu naik dari 0,25 ke 0,5%, tapi udah expected sebelumnya. Jadi basically nggak terlalu berpengaruh kemana-mana. Nah, tapi di akhir minggu kemarin, ini kita next ke subjek, itu data tenaga kerja US bagus. Bagus ya, Dim ya? Bagus. Apa di Data apa? tenaga kerja NFP? ya biasa NFP ya, itu ada penambahan tenaga kerja dari sektor non farm payroll. Oke. Nah, itu yang juga menyebabkan, nah ini kita lihat nih, tadi kan ini yang kita langsung bahas nih terkait dengan minggu depan. Ada apa minggu Minggu depan? depan dan minggu depannya lagi lah kurang lebih. Oh, setiap minggu berarti. Karena minggu depan itu ada beberapa data. Yes. Yang pertama adalah GDP Eropa sama GDP Jepang. Ya. Itu lumayan penting. Terus kemudian ada ECB rate, European Central Bank suku bunga. Nah, ini juga kemungkinan sih akan tetap ECB sih akan tetap menahan suku bunganya karena basically pertumbuhannya juga masih belum banyak dan saat ini juga masih tensinya terkait perang ini masih tinggi. Iya, jadi kalau apa namanya? Kalau kita apa sih Dim kemarin Beige Book ya? Beige Book ya kemarin Book. Beige Nah, Booknya. gue cuma baca sekelebat aja komen dari Powell ya. Ya. Nah, dia bilang memang komennya dia itu sekarang ngomongnya udah satu diperhatikan inflasi, yang kedua melihat risk atas perang Rusia Ukraine. Ya. Jadi itu adalah kedua hal yang berbeda. Yang satu jagain risk, yang satu juga mesti ngejar apa untuk ngejar ketertinggalan dari inflasi. Nah ini ya again baru beberapa komen yang gue lihat sudah mulai ada nih nada-nada analis yang bilang ini bisa aja nggak 4 kali seperti yang diperkirakan kenaikan suku bunga di Amerika sana dalam tahun ini. Tapi ya memang saat ini sih kalau nah ini juga minggu depan itu ada data inflasi dari China, US dan Jerman. Seru tuh. Inflasi US nih mungkin akan mempengaruhi juga nih. Data tenaga kerja bagus, berarti sektor tenaga kerjanya ini mendukung untuk kenaikan yang agresif. Kita lihat inflasinya seperti apa. Kalau memang inflasinya masih tinggi, berarti sih sepertinya ya mereka akan tetap on track dengan menaikkan agresif gitu, bisa sampai 4 kali tahun ini. Gitu. Ya betul, mungkin naikinnya betul. Within this March or April-nya kan udah pada memperkirakan tuh. Itu sudah price in. Betul, tapi berapa kali? Betul, itu yang jadi dan berapa kali dan berapa cepat. Iya, betul. Berapa kali dan berapa cepat itu yang masih menjadi perdebatan. Nah, ini sampai kita aja berdebat sendiri ya. Iya, tadi kita berdebat kita hampir pukul-pukulan ya kalau nggak dipisahin. Untung kita karena kedewasaan kita. Apa sih? Ya, terus tadi ada satu lagi tuh yang ngomong-ngomong tuh Din tuh. Untuk US tadi yang kita udah highlight tadi komennya tuh inflasi. Inflasi sama si risknya di Rusia. Ya, jadi betul. Ini yang mungkin nanti akan menarik untuk sepanjang tahun ini at least untuk first half. Ya. Yang first half ini yang nanti kita lihat itu adalah satu ya Ukraine ya sudahlah. Nah, ini Ukraine tadi yang kata Dimas tuh benar. Perhatiannya sekarang akan berapa lama kekisruhan ini akan terjadi. Walaupun terjadi perundingan, tapi katanya ya kalau masih di sana tembak-tembakan terus, yang akan terjadi risknya akan naik terus. Betul. Di mana risknya ini naik, nah yang pegang-pegang obligasi, tolong dilihat lagi portfolionya, karena kalau kita lihat sekarang ke sini, yieldnya kan udah merangkak naik terus tuh sekarang. 6,68 yang 6,68 yang 10 tahun. Kalau gua lihat yang berikutnya lagi ngejar yieldnya itu di 6,8. Ya kan, once ini 6,8 kena, then kita mesti ngelihatnya 7. Kalau ini berlangsung in monthly basis gitu, berkelanjutan berbulan-bulan, I think 7 sih depan mata gitu. Yield obligasi 10 tahun 7%, ya. betul. Okay. Nah, itu sebagai benchmark aja. The way I see it, untuk ngomongin 6,8 itu masih mungkin. Oke. Sekarang di 6,7, 6,8 ya. 6,7 lah. Oke, berarti ya masih ada potensi melemah untuk 10 tahun. Mungkin ya either kita cash out atau pendekin lah tenornya ya. Betul. Kalaupun mau ngejar yield yang naik ini, jangan buru-buru juga. Gitu. Mungkin averaging udah paling bener deh. Ya.
ya mungkin 20% of your fund gitu, mungkin bisa. Nanti kejar banyaknya mungkin kalau kejadian, mudah-mudahan sih enggak. Betul. Kalau kejadian di atas 7. 7 tuh is a very very psychological yield resistance-nya untuk yang IDR. Yes. Keren Gila enggak lo? banget. Ya, abis ini teman-teman yang kan so tahu nih si Arif. Luar Ya anyway, biasa. ini kan ini view masing-masing. Ya, betul. Karena kita melihat ya itu tadi seberapa cepat dan seberapa agresif Fed menaikkan suku bunganya, yang tentu saja akan berpengaruh terhadap pergerakan market di Indonesia sendiri, Yes. gitu. Kalau IHSG sendiri, kalau misalnya kita lihat kan kemarin itu mencoba menembus dan sudah menembus melewati 6.900. Ya. Nah, High-nya berapa sih kan? Terlalu high. Belum ada 7.000 ya. belum sempat menyentuh 7.000. Nah, ini yang mungkin akan dites 7.000. Berarti Tapi- resistance kuat tuh ya. Iya, sama kayak 14.000 di rupiah ya kayaknya ya. Iya. Tapi ya itu tadi semua selama ini ditopang dengan komoditas gitu. Nah, ini tapi ada bahayanya karena kalau misalnya komoditasnya naik terus otomatis inflasinya Iya, jadi tinggi. itu jadi apa, another problem. Another problem. Langsung Dim, kalau lu sekarang lagi ada cash di tangan lu, apa yang akan lu lakukan, Dimas? Tetap sih averaging dong. Averaging ya, Tetap. averagingnya oke. Averagingnya di mana, Dimas? Averaging di yang defensive stock kalau gua. Oh, berarti saham, reksadana saham dong ya, Saham, dalam hal ini ya. reksadana saham, ya betul. Reksadana saham, berarti lu Reksadana lagi, atau saham-saham di sektor yang berbasis oh keep going agresif dong lo ya. berbasis sektornya yang sektor berbasis defensif. Contoh? Gitu. Kayak misalnya bahan pangan kayak gitu-gitu yang basic ini kita lah, kebutuhan kita. Gitu. Tapi gandum akan susah. Nah, jangan gandum berarti. Jangan Oke. gandum. Ntar kita lihat lagi nih berarti nih split kira-kira sektornya. Oh, berarti yang terkait dengan defensive stock ini yang tidak berkaitan dengan gandum nih yang kelihatan Iya, naik. iya, iya. Gitu. Soalnya sayang nih kalau misalnya ya mungkin ada baiknya juga kita nunggu. Ya, nunggu momen agak turun sedikit ya di level 6.000, sekarang udah 6.900-an. Mungkin Ya kita lihatlah minggu depan nih pergerakannya seperti apa, wait and see kalau misalnya teman-teman mau. Nanti kalau misalnya pergerakannya agak turun, ya baru kita mulai masuk pelan-pelan. Agree, Gitu. agree. Karena kalau kita lihat kalau menurut kayak yang tadi gue bilang, mulai ngelirik bonds mungkin bisa di 6,8 kali. Ya, averaging yang agak mulai besar. Kalau 7% itu hajar. Gitu. Dah, Dim. Oke, sip. Ya, berarti minggu depan hati-hati terhadap data inflasi US, perkembangan dari Ukraine China karena impact dari seberapa agresif dan seberapa cepat. Berarti kalau untuk kita lihat tadi range minggu depan, kira-kira range rupiah, berarti atasnya masih sama. 14.400, Betul. bawahnya 14.340. Ya. Ya, range-nya kira-kira segana. Jadi range tradingnya kira-kira di sana. Kalau IHSG kita lihat mainnya sih mungkin di 6.900. 6.900 dan Mungkin 7.000 agak gitu ya. sedikit cenderung ke bawah mungkin. Oke, 6.800, 6.900. Oke. Sip. Gitu. Sip. Kalau gitu Para thank you. pemirsa, thank you very much sudah mau mendengarkan Jangan lupa subscribe and like, subscribe and like and comment.